Ternyata satu Indonesia kena peran. Tepat tadi pagi, Seo Jeong Seok, penerjemah STY, konfirmasi di media publik bahwa STY ternyata bukan dipecat melainkan naik jabatan jadi Direktur Teknik di Timnas Indonesia. Pagi tadi Shin Tae-yong datang ke kantor PSSI untuk lakukan press con klarifikasi bahwa dirinya masih di Timnas Indonesia. Ini jadi harapanku. Di sisi lain ini dia kata-kata menyentuh STY, berikan salam perpisahan hangat untuk Timnas Indonesia. Kira-kira apa ya yang dikatakan STY sampai bikin nangis dan terharu satu Indonesia? Penasaran? Simak sampai habis. Kabar mengejutkan Shin Tae-yong. Usai dipecat dari kepelatihan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung jadi incaran negara-negara besar di Eropa. Bahkan ada negara yang jadi langganan masuk Piala Dunia sampai ke semifinal kah? Ini adalah penyesalan terbesar bagi sejarah Timnas Indonesia melepas pelatih bagus seperti STY yang sudah bangun Timnas Indonesia dari nol sampai mau lolos Pildun. Sekarang PSSI gak tahu diuntung. Dasar Exco dan Sekjen PSSI sampah. Malah buat keputusan egois seperti ini. Apakah ini jadi awal kehancuran Timnas Indonesia yang disebabkan oleh PSSI? Pokoknya kalau Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026, semua jajaran PSSI out. Karena sudah kecewakan kami. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar. Ini baru mantap. Presiden RI Prabowo Subianto tepat tadi pagi beri keputusan cerdas dan hebat. Langsung pecat Exco PSSI dan jajaran PSSI yang terciduk bekerja sama dengan Bung Towel dan mafia bola Indonesia. Berantas mafia dan kebusukan PSSI. Shin Tae-yong kembali dibawa pulang oleh Pak Prabowo meminta bantuan dari FIFA. Jadi harapanku, di sisi lain ini langkah cerdas dari Presiden RI untuk masa depan Timnas Indonesia. Ada kolaborasi dan bantuan antara Pak Prabowo dan FIFA kah? Simak ulasan lengkapnya berikut. Nah kan terbongkar, media ternama Curacao bongkar dan bocorkan pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert adalah pelatih busuk yang hanya memikirkan uang dan sudah bekerja sama dengan mafia bola di Indonesia untuk membodoh-bodohi rakyat, mengambil uang rakyat. Apa-apaan ini? Kok bisa PSSI ngambil pelatih sampah gini buat masa depan Timnas Indonesia? Media Curacao sampai-sampai bilang, jangan ambil pelatih mafia itu. Jauh lebih baik STY dibandingkan dia. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar suara kita sebagai fans sampai ke PSSI. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, media Curacao bongkar strategi busuk Patrick Kluivert. Tiap pertandingan ganti formasi dan pemain jadi linglung. Ini bisa bahaya untuk masa depan Timnas Indonesia. Simak informasi lengkapnya di sini. Yes, akhirnya kabar baik dipastikan oleh Pak Erick Thohir sebagai permintaan maaf ke publik karena telah memecat STY. Ole Romenyi dan Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada tanggal 12 Januari mendatang dan langsung akan disumpah naturalisasi menjadi warga WNI. Jadi harapanku, di sisi lain Ole Romenyi dan Jairo Riedewald beri tanggapan heboh tentang STY yang dipecat sebelum mereka dinaturalisasi. Saya akan segera bela Timnas Indonesia. Mengapa pelatih sebaik STY malah dipecat? Saya tidak mengerti, ujar Ole Romenyi. Apa yang terjadi di balik layar? Simak terus beritanya. Bikin geger satu Indonesia. Tepat pagi ini Elkan Bagot beri respon tanggapan soal Timnas Indonesia tanpa STY dan akan digarap oleh Patrick Kluivert. Gak nyangka Elkan Bagot sampai ngomong gini.
Saya kecewa atas keputusan PSSI. Pelatih sebagus STY berkualitas malah dipecat. Dan juga saya mengurungkan niat untuk kembali ke tanah air bela timnas Indonesia. Karena saya sudah tahu kebusukan pelatih baru itu. Ujar Elkan Bagot, jadi harapanku. Di sisi lain begini respons Elkan Bagot soal Patrick Kluivert. Sebut pelatih kurang berpengalaman dan miskin taktik kah? Simak ulasan baiknya di sini. Kelas dunia. Alex Pastoor, pelatih kelas dunia yang pernah latih Tom Haye, ini berikan pernyataan heboh dan bocor. Saya sudah dikontak PSSI menjadi asisten pelatih di Timnas Indonesia dan saya akan segera terbang ke Indonesia malam hari ini. Ujar Alex. Apakah kualitas pelatih ini bisa imbangi kualitas kepelatihan STY untuk Timnas Indonesia? Atau malah jadi terpuruk di masa depan? Menurut kalian dan prediksi kalian bagaimana? Tulis di komentar. Ini dia penjelasan lengkapnya. Legenda Ajax Amsterdam berinisial DL yang pernah duet bersama Zlatan Ibrahimovic juga pernah melatih Anthony Santos saat masih di Ajax ini. Sudah ngebet ingin sekali jadi asisten pelatih Timnas Indonesia, langsung dikontak PSSI kah? Bagaimana langkah Erick Thohir? Sudah kenyang pengalaman dan pernah lawan Madrid di final. Siapakah kira-kira sosok misterius ini? Penasaran kan? Temukan jawabannya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kata-kata menyentuh Sintayong kepada Nova Arianto. Terima kasih banyak, pastikan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengunggah ucapan terima kasih kepada Sintayong di akun Instagram pribadinya. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menuliskan kata-kata menyentuh di kolom komentar unggahan Nova. PSSI mengumumkan pemecatan Sintayong dalam acara konferensi pers di Jakarta, Senin (6 Januari 2025). Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, anggota Exco PSSI, dan manajer Timnas Indonesia Sumarji. PSSI memberhentikan Sintayong di tengah-tengah perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih ada 4 pertandingan tersisa di grup C, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah demi kebaikan Timnas Indonesia. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Sintayong selama ini. Hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang kita kehendaki, ucap Erick Thohir. Nova Arianto selama ini menjadi satu di antara sosok yang mendampingi Sintayong sebagai asisten pelatih selama lebih dari 4 tahun menangani Timnas Indonesia. Nova kembali mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Sintayong. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada STY dan staf pelatih Timnas Indonesia atas kerjasama selama 4 terakhir. Terima kasih head coach dan coaches semua untuk semua pembelajaran selama ini, pastinya banyak cerita di sana. Terkadang ada senang, sedih dan marah, tapi pastinya coaches semua akan selalu diingat dengan apa yang sudah dibuat untuk sepak bola Indonesia. Tulis Nova sambil menuliskan nama-nama staf pelatih tim Garuda era STY. Doa terbaik buat kita semua dan coaches bisa sukses dimanapun berada, selalu sehat dan jangan pernah lupa coach punya keluarga di Indonesia. See you coaches, lanjut ex-back Persib Bandung tersebut. Unggahan Nova Arianto mendapatkan respons dari Sintayong.
Pemain berusia 54 tahun tersebut menuliskan pesan menyentuh di kolom komentar akun Instagram Nova. Nova, terima kasih banyak dan maaf karena tidak bisa bersama sampai akhir, tulis STY. Jaga pemain Indonesia dengan baik dan pastikan kita lolos ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak untuk selama ini, sambung mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Tak jadi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dibidik negara Eropa. Apa kata PSSI? Shin Tae-yong saat ini sedang menganggur selepas dipecat PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia. Situasi ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain untuk mendatangkan pelatih asal Korea Selatan itu. Atau bisa juga Shin Tae-yong dibidik oleh klub-klub Liga 1 2024/2025. Pengalaman Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia bisa menjadi opsi bagi negara lainnya untuk mendatangkannya, terlebih Shin Tae-yong banyak menciptakan sejarah bersama timnas Indonesia. Sejak didatangkan pada Desember 2019, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia yang kini duduk di posisi ke-127 ranking FIFA dari 179. Selain itu, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong juga membawa timnas U-Strip 23 Indonesia menduduki peringkat 4 terbaik di Piala Asia U-Strip 23 2024. Terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi-prestasi itu yang membuat Shin Tae-yong diyakini akan cepat mudah mendapatkan pelabuhan barunya. Lantas bagaimana tanggapan PSSI? Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak tahu apabila ada negara lain yang menginginkan Shin Tae-yong. Saya nggak tahu, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Erick Thohir mengatakan bahwa perjalanan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong sudah selesai. Ia tidak tahu apakah nanti ada perpisahan dari pemain timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong. Banyak pemain timnas Indonesia yang menyampaikan kalimat perpisahan kepada Shin Tae-yong di media sosial. Mereka berusaha ikhlas menerima kepergian pelatih berusia 54 tahun tersebut. Saya tidak tahu, kata Erick Thohir. Usai memecat Shin Tae-yong, PSSI sudah mempunyai penggantinya. Pelatih tersebut berasal dari Belanda. Kemungkinan besar itu adalah Patrick Kluivert. Pelatih baru akan diperkenalkan PSSI pada Minggu (12 Januari 2025). Targetnya tetap sama, yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Presiden ke-7 RI Jokowi ternyata sudah tahu bocoran pengganti Shin Tae-yong, tapi nggak usah saya beritahu. Presiden RI ke-7 Joko Widodo ternyata turut mengikuti perkembangan kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Kini publik sedang menunggu siapa sosok pengganti Shin Tae-yong. Nama legenda timnas Belanda dan Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert, dihembuskan banyak pihak bakal mengisi pos pelatih timnas Indonesia. PSSI melalui sang Ketua Umum Erick Thohir menyebut sosok pelatih baru akan tiba pada 11 Januari dan menjalani konferensi pers di tanggal 12 Januari. Jokowi sapaan akrab Joko Widodo mengaku sudah mendapat bocoran siapa yang bakal jadi pelatih berikutnya timnas Indonesia. Tahu, tapi tidak usah saya beritahu. Nantilah kan tahu semua, sehari 2 hari ini diumumkan secara resmi oleh PSSI. Jelas Jokowi. Saat masih menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi punya kedekatan dengan Shin Tae-yong.
Ia menilai sosok ex-pelatih timnas Indonesia itu memiliki kepribadian yang sangat baik dan terbuka. Ya, saya dekat dengan Coach Shin, saya kira pribadinya terbuka dan enak berinteraksi, ungkap Jokowi. Saat disinggung apakah kecewa dengan keputusan PSSI yang mencopot Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia, Jokowi pun mengatakan semua keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Asosiasi Sepak Bola Seluruh Indonesia itu, yaitu keputusan dari PSSI. Senang nggak senang, saya senang dengan Coach Shin Tae-yong. Tapi sekali lagi, saya kira PSSI juga memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi setiap pelatih timnas kita, terang Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kebersamaan dengan Shin Tae-yong yang sudah terjalin sejak 28 Desember 2019 harus berakhir pada awal 2025. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Media Curacao bongkar strategi aneh Patrick Kluivert. Tiap pertandingan ganti formasi, pemain pun kebingungan. Patrick Kluivert segera diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda itu akan dikontrak dengan durasi 2 tahun plus opsi perpanjangan sampai 2 tahun lagi. Ex-striker timnas Belanda itu ditargetkan menembus Piala Dunia 2026. Sesuai dengan perkataan Erick Thohir saat konferensi pers, PSSI akan memperkenalkan Kluivert kepada publik pada 12 Januari 2025. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, sang pelatih dihadapkan pada tugas berat. Patrick Kluivert akan langsung memimpin timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia dibekali sejumlah pemain berdarah Belanda. Pertanyaannya, mampukah Patrick Kluivert mengemban tugas berat tersebut? Media Curacao menginformasikan taktik Kluivert saat menangani tim nasional selalu berubah. Mengenal dua calon pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia, Ole Romenyi dan Jairo Riedewald bakal bawa kontribusi besar. Timnas Indonesia akan kedatangan beberapa pemain keturunan baru dalam waktu dekat. Setidaknya ada 2 pemain keturunan yang berpeluang besar membela tim Garuda dalam waktu dekat, yaitu Ole Romenyi dan Jairo Riedewald. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut perkembangan terkini naturalisasi Ole Romenyi sangat baik. Proses surat menyurat untuk naturalisasi Ole Romenyi pun dinilai sudah mengalami perkembangan yang baik. Erick Thohir percaya diri striker berusia 24 tahun itu bisa segera menjalani sumpah menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, PSSI menurut Erick tengah mendekati pemain keturunan yang lain, Jairo Riedewald. Saat ini, Jairo Riedewald bermain di liga level tertinggi Belgia, Royal Antwerp. Gelandang satu ini pernah lama bermain di Premier League dengan memperkuat Crystal Palace. Ole Romenyi tentu tak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Penyerang berpostur 185 cm itu ramai dibicarakan warga plus 62 di media sosial dalam beberapa bulan belakangan. Romenyi kini berusia 24 tahun yang lahir di Nijmegen, Belanda. Memperkuat FC Utrecht sejak musim lalu, Romenyi jadi andalan lini depan klubnya. Pada tahun pertama, dia mencatat 18 penampilan dengan torehan sebiji gol. Adapun pada musim 2024/2025, Romenyi tampil dalam 13 laga dan mencetak 2 gol. Menurut Transfermarkt, Romenyi telah bermain sebanyak 195 kali di level klub dengan torehan 41 gol dan 15 assist. Ada 14 gol diantaranya dicetak bersama FC Emmen serta mengepak 5 assist bersama klub tersebut.
Karier sepak bola Romani dimulai ketika menimba ilmu di salah satu akademi sepak bola Belanda bernama DVOL Youth pada 2005 sampai 2011. Setelah itu dia bergabung dengan klub muda NEC Nijmegen dan berhasil menembus tim utama pada medio 2018 per 2019. 2 tahun setelahnya atau pada 2020 per 2021, oleh Romani dipinjamkan ke Willem II. Dia pulang dari peminjaman per 30 Juni 2021. Sempat join FC Emmen pada awal Januari 2022, oleh kemudian pindah ke FC Utrecht hingga sekarang. Ole Romani ternyata pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur sejak 2014 hingga 2019. Mulai dari U-Strip 15, U-Strip 18, U-Strip 19, hingga U-Strip 20. Dia tercatat bermain sebanyak 9 caps dan mengemas sebiji gol buat tim muda Oranje. Ole Romani akan melakoni babak baru dalam karier klub profesionalnya mulai musim panas 2024 per 2025. Striker berusia 24 tahun itu digaet Oxford United dari FC Utrecht. Oxford mengeluarkan dana 2 juta euro untuk menggaet Romani. Ini respons Elkan Bagot soal timnas Indonesia yang akan ditangani Patrick Kluivert, yang telah lama menghilang di hadapan pencinta sepak bola tanah air, memberi respons soal timnas Indonesia yang akan ditangani Patrick Kluivert. Bek 22 tahun itu terpantau menyukai dalam kurung memberi like unggahan akun Instagram @RacingBallers yang membahas Patrick Kluivert segera menangani timnas Indonesia. Hari ini telah diumumkan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Saya tak berbohong, budaya sepak bola di Indonesia begitu gila, tulis akun @RacingBallers sembari menampilkan foto Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengambil alih posisi pelatih timnas Indonesia ketika mereka memiliki banyak pemain muda menjanjikan. Dukungan dari berbagai pihak di Indonesia membuat atmosfer semakin gila, lanjut unggahan tersebut. Masuknya Patrick Kluivert bagaikan berkah bagi Elkan Bagot, sebab bek milik Ipswich tahun ini jadi kembali mempunyai kesempatan membela timnas Indonesia. Setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024, Elkan Bagot tak pernah memperkuat skuad Garuda. Selain sering cedera, Elkan Bagot juga memiliki hubungan yang renggang dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong. Hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong merenggang semenjak bek bertinggi badan 196 cm itu menolak gabung timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Deretan fakta menarik. Alex Pastoor disebut jadi asisten pelatih timnas Indonesia bantu Patrick Kluivert, pernah latih Tom Haye. Patrick Kluivert santer disebut akan menggantikan sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda ini diyakini bakal mengajak serta 2 asisten pelatih. 2 nama yang dikaitkan bakal boyongan mengikuti jejak Patrick Kluivert adalah sosok Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Jika Denny Lanzaat punya rekam jejak cemerlang sebagai pemain sehingga namanya tidak asing di telinga, lantas siapa sosok Alex Pastoor? Bola.com coba merangkum deretan fakta menarik tentang sosok Alex Pastoor. You scroll ke bawah untuk mengetahuinya. 1. Benar, karier Alex Pastoor sebagai pemain memang tidak mengkilap. Dia hanya memperkuat Volendam dan Heerenveen, 2 tim Liga Belanda. Lalu tim Liga Belgia, Harelbeke.
plus 2 tim Liga Austria, SC Rheindorf-Altach dan SC Austria Lustenau. 2. Karier kepelatihan Alex Pastoor paling cemerlang adalah ketika membawa Sparta Rotterdam menjadi juara di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 2015-2016. Pada Eredivisie 2026-2017 atau musim pertama tim promosi, ia hanya membawa tim finish ke-15. 3. Pastoor layak disebut sebagai pelatih spesialis bawa tim Eerste Divisie promosi ke Eredivisie. Dia pernah melakukannya di Excelsior dan terbaru di Almere City pada musim 2022-2023. 4. Pada musim 2014-2025, Pastoor dapat kepercayaan jadi manajer interim AZ Alkmaar. Dia menggantikan Marco van Basten. Pastoor memainkan 2 laga bersama AZ Alkmaar. Pada 2 laga itu, Tom Haye selalu masuk dalam starting XI. Mengenal Denny Lanzaat, nama yang disebut bakal jadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, kenyang pengalaman nih. Senin dalam kurung 6 Januari 2025 lalu, PSSI telah mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kini nama Patrick Kluivert diyakini bakal menggantikan sosok STY. Legenda Ajax Amsterdam itu disebutkan akan berkolaborasi bareng 2 asisten pelatih asal Belanda. Menurut pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Primeur, Daniel van Laar, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat bakal mendampingi Patrick Kluivert. Bola.com akan merangkum rekam jejak karier seorang Denny Lanzaat. Denny Lanzaat memiliki cap sebanyak 38 kali bersama timnas Belanda. Yang menarik dari sosoknya, Denny Lanzaat tidak kekurangan inspirasi dalam bidang kepelatihan. Pasalnya, saat masih berkarir sebagai pemain di Ajax, AZ, dan Feyenoord, ia berada di bawah bimbingan pelatih-pelatih top seperti Louis van Gaal, Ko Adria Anse, dan Bert van Marwijk. Namun memang sepanjang karier kepelatihannya hingga sekarang, ia lebih sering menjabat sebagai asisten pelatih. Saya memang mengamati para pelatih yang pernah bekerja sama dengan saya sebagai pemain, atau yang pernah bekerja sama dengan saya sebagai asisten pelatih. Bersama mereka, saya bermain sepak bola dengan baik, mengalami periode yang baik dan meraih kesuksesan lanjutnya dalam sebuah kesempatan. Patut ditunggu tentunya jika Denny Lanzaat pada akhirnya merapat ke Timnas Indonesia bekerja sama dengan Patrick Kluivert.